penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Laila Hayati dari SDN 5 Menteng, Kota Palangkaraya. Dan saya Morita Bayudita Eliananda dari SMK Negeri 2 Palangkaraya. Saya Rayawati dari SMA Kristen Palangkaraya. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya bersyukur kabar saya hari ini sehat Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Jadi yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coachnya nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu juga ya. Ya Bu, siap. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua adalah identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Itu berupa rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak, bagaimana Bapak bisa memahami. Begitu ya Pak? Ya Bu, saya sudah paham Bu dan saya siap untuk melaksanakannya Ibu. Oke, jadi baik Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ini adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya, tentu boleh sekali. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dari saya pribadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti ada dua Bu ya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mendengarkan aktif, dan yang kedua, saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Itu Bu. Iya, luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga ya. Nah, dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti saya ingin mengembangkan di kompetensi yang spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif Bu, supaya saya secara pribadi bisa menggali kompetensi, kemudian saya juga bisa memperoleh atas permasalahan-permasalahan yang ada Bu. Baik, memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Nah, Bapak untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nantinya? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu nanti yang pertama Ibu, bahwa saya akan menerapkan alur secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coachee itu sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui nanti. Gitu Bu. Baik, jadi semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur cerita, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian nantinya ya Pak.
Baik Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan, atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan dan Bapak sampaikan tadi. Baik Bapak, terima kasih. Apakah Bapak sudah siap? Baik Bu, siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Baik Ibu, siap akan saya laksanakan Ibu. Doakan Ibu ya. Ya, siapa, semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Yudit. Selamat pagi juga Bu Raya. Apa kabarnya nih hari ini? Kabarnya baik Pak Yudit, cuma ada sedikit hal boleh dibilang masalah begitu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Yudit. Kalau Pak Yudit punya waktu hari ini, saya ingin membicarakan tentang permasalahan ini Pak dengan Pak Yudit, kalau boleh Pak. Ya, boleh sekali Bu, dengan senang hati. Dan saya siap nanti mendengarkan apa yang menjadi problem yang Ibu alami dan rasakan. Ya. Kalau saya boleh tahu Bu Raya, apa topik yang mau kita bahas hari ini Bu? Jadi begini Pak Yudit, akhir-akhir ini begitu ya, saya itu merasa bahwa di kelas saya itu Pak, anak-anak ini pasif Pak. Jadi mereka itu tidak aktif di dalam pembelajaran Pak Yudit. Kalau menurut Bu Raya, dari setelah sesi ini berakhir, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita ini Bu? Jadi saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi ataupun juga ide ataupun cara nanti untuk bisa membuat anak-anak ini nanti aktif Pak dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak lagi pasif, tetapi nantinya mereka mau terlibat aktif di dalam pembelajaran. Jadi itu yang ingin saya capai nanti Pak setelah sesi ini. Baik Ibu, tadi kita berbicara tentang siswa Ibu yang pasif Bu ya. Nah, menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa Bu sebelumnya? Kalau menurut saya Pak ya, ciri-ciri siswa yang aktif itu adalah ketika dalam pembelajaran itu dua arah begitu Pak. Jadi tidak hanya saya terus yang berbicara, tetapi anak-anak itu merespon. Misalnya ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka memberikan jawaban. Demikian juga misalnya ketika temannya menyampaikan suatu ide atau gagasan, mereka juga bisa memberikan jawaban dan memberikan respon mereka, gitu Pak menurut saya. Kalau siswa yang tidak aktif, kalau begitu seperti apa Bu? Kalau siswa yang tidak aktif ya mereka hanya mendengarkan saja Pak. Ibarat kata misalnya saya memberikan pertanyaan pemantik pun begitu, mereka tidak memberikan respon. Jadi mereka hanya diam saja. Jadinya membuat saya sendiri tentunya bingung, ini sebenarnya anak-anak ini mengerti atau tidak begitu tentang apa yang disampaikan, karena mereka tidak memberikan respon sama sekali ketika diberikan pertanyaan gitu. Nah, situasi sekarang ini seperti apa yang Ibu hadapi sekarang ini, berarti seperti apa kalau situasi yang sebenarnya dari permasalahan Ibu itu? Baik. Jadi untuk situasi sekarang ini Pak ya, di kelas itu hanya beberapa orang siswa saja yang aktif, sementara yang lainnya itu cenderung pasif Pak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan diskusi ataupun itu kegiatan kelompok, hanya orang-orang tertentu saja yang aktif. Jadi misalnya ada pertanyaan, yang menjawab itu ya itu saja orangnya Pak. Jadi situasinya sekarang itu seperti itu. Ya. Kalau boleh saya tahu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Ibu itu seperti apa saat ini? Kalau saat ini dari skala 1 sampai dengan 10 saya rasa posisi saya sekarang itu ada di angka 6 Pak. Angka 6 Bu ya? Baik. Nah, kalau di angka 6
Berarti apa yang mempengaruhi hal tersebut, Ibu? Menurut saya nih Pak ya, yang mempengaruhi kenapa di dalam pembelajaran siswa itu cenderung pasif dan tidak mau aktif itu salah satunya adalah mungkin karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik atau terlalu monoton, dan mungkin juga pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu belum mengakomodir atau tidak memberikan kesempatan yang luas untuk anak-anak bisa berpartisipasi dengan aktif, Pak. Nah, selanjutnya kalau boleh saya tahu, Ibu, situasi seperti apa yang seharusnya Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan itu adalah di mana semua siswa itu termotivasi begitu Pak untuk berpartisipasi secara aktif, kemudian siswa juga antusias dalam belajar, kemudian tidak hanya individu atau pribadi tertentu saja yang aktif, tetapi semua siswa itu aktif dan berkontribusi begitu dalam pembelajaran. Dari apa yang Ibu sebutkan tadi, Bu Raya, kira-kira apa yang bisa membuat semua hal itu bisa terwujud, Ibu? Kalau menurut saya ya Pak ya, untuk dapat membuat hal itu terwujud mungkin nanti saya bisa melakukan variasi dalam pembelajaran. Contohnya mungkin saya bisa mengintegrasikan atau menggunakan teknologi begitu. Entah nanti bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif, atau nanti juga bisa dalam bentuk kelompok untuk membuat proyek ataupun juga pembelajaran yang berbasis masalah di dalam kehidupan sehari-hari siswa begitu Pak. Nah, Ibu, selanjutnya ada nggak, Bu, gagasan yang bisa untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang idealnya itu harusnya seperti apa? Untuk gagasannya Pak ya, untuk gagasannya saya rasa nantinya saya akan memanfaatkan teknologi. Mungkin nanti bisa menggunakan aplikasi interaktif untuk mendorong partisipasi aktif dari siswa. Kemudian juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, ataupun nanti juga bisa membuat lebih banyak kegiatan yang berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan siswa gitu. Apa yang harus dipersiapkan, Bu, untuk itu semua? Yang harus dipersiapkan untuk itu semua, yang pertama karena nantinya kan saya kedepannya akan memanfaatkan teknologi ya Pak ya, tentunya yang harus dipersiapkan adalah alat bantu pembelajaran begitu ya, seperti perangkat nanti teknologi apa yang mau saya pakai, kemudian juga materi pembelajaran yang interaktif yang seperti apa nantinya, mungkin nanti bisa berupa video ataupun bahan materi lainnya begitu Pak, yang mendorong nanti kolaborasi dan juga partisipasi aktif dari siswa dalam pembelajaran. Menarik, Bu ya, dan sebuah ide hal yang sangat luar biasa yang saya bisa rasakan dari apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu, apa yang bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik, tentunya saya perlu memonitoring gitu Pak ya secara berkala nanti untuk melihat bagaimana respon siswa terhadap pendekatan baru yang nantinya akan saya gunakan, dan tentunya juga saya perlu untuk mengevaluasi secara rutin nanti dari hasil metode yang nantinya akan saya gunakan untuk melihat keterlibatan siswa nanti dalam pembelajaran itu juga seperti apa gitu. Nanti juga saya perlu
melibatkan siswa untuk memberikan umpan balik sehingga nanti saya tahu begitu apa saja yang sudah berhasil dan nantinya apa yang masih perlu untuk diperbaiki dari metode yang nantinya akan saya gunakan. Jika demikian, apa kriteria-kriteria keterlibatan yang diinginkan untuk siswa Bu, dalam pembelajaran itu? Baik, untuk kriteria keterlibatan siswa nantinya dalam pembelajaran tentunya yang pertama pada saat ada sesi diskusi begitu Pak ya, siswa ini nantinya terlibat aktif mengajukan pertanyaan, kemudian juga memberikan ide-ide dan mereka menyelesaikan tugas atau proyeknya dengan inisiatif sendiri. Dan juga mereka menunjukkan ketertarikan dan juga motivasinya dalam pembelajaran, Pak. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan seluruh rencana aksi yang sudah Ibu lakukan dan saya melihatnya ini sesuatu yang sungguh luar biasa ketika nanti kelak ini bisa dinyatakannya. Kemudian Ibu, apa yang dilakukan setelah sesi kita ini Bu, dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi? Dari alternatif yang tadi sudah saya sampaikan Pak ya, tentunya yang pertama nanti saya akan mencoba untuk mempersiapkan materi yang sesuai nantinya yang bisa diakses oleh siswa dan tentunya juga nanti mempersiapkan metode pembelajaran nanti yang sesuai untuk dipergunakan seperti apa begitu Pak. Itu kapan Bu akan dilakukan Bu? Rencananya mungkin saya akan melakukannya minggu depan Pak. Jadi saya akan mencoba menerapkannya minggu depan. Siapa yang perlu Ibu hubungi untuk mendukung apa yang Ibu ingin lakukan? Untuk siapa yang nantinya perlu saya hubungi untuk bisa mewujudkan apa yang tadi sudah saya rencanakan ya Pak ya, yang pastinya saya perlu mungkin menghubungi nanti bagian sarana dan juga prasarana. Kalau misalnya nanti saya membutuhkan berupa perangkat atau alat teknologi yang nantinya bisa saya manfaatkan untuk proses nanti saya melakukan pembelajaran berbasis teknologi begitu Pak ya. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semuanya ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar Ibu? Untuk memastikan semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar tentunya saya nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala ya Pak ya terhadap efektivitas nanti metode yang akan saya gunakan. Yang pertama nantinya dengan mengumpulkan umpan balik begitu dari siswa baik dia secara lisan maupun nantinya dalam bentuk kuesioner sederhana dan juga mengamati nanti peningkatan partisipasi siswa di kelas itu bagaimana Pak. Iya. Apa yang bisa kita atau Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini Bu? Yang bisa saya simpulkan ya Pak ya dari pertemuan ini bahwa keterlibatan atau keaktifan siswa di dalam pembelajaran itu dapat ditingkatkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih interaktif dengan siswa, kemudian juga penting nantinya untuk memanfaatkan teknologi yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran begitu Pak. Ya, baik Bu Raya, ini sesuatu yang luar biasa yang Ibu sudah ingin lakukan dan terima kasih Bu Raya sudah mau datang ke saya untuk bisa berbagi apa yang ingin Ibu rasakan dan semoga setelah ini Ibu bisa mengevaluasi kembali apa yang sudah ingin direncanakan dan nanti jangan malu-malu untuk bisa datang menghubungi kembali Bu ya untuk kita bisa berdiskusi kembali. Iya, baik Pak, saya juga terima kasih atas masukan yang tadi juga sudah Bapak berikan lewat percakapan ini nanti dan nantinya juga saya akan mengkomunikasikan begitu Pak ya hasilnya nanti seperti apa dengan Pak Yudin. Terima kasih Pak. Baik Ibu.
Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak ya dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bapak? Ya, sangat boleh Bu, silakan Ibu. Baik, nah Bapak, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaiannya? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama coach saya dan saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching Ibu. Salah satunya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan kemudian juga untuk kompetensi intinya itu sudah saya terapkan, diantaranya Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi Ibu. Baik Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa sudah setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Bapak mengharapkan ada 2 yang mendengarkan aktif tadi dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini tadi, bahwa sudah terlaksana Bapak, dan yang paling penting dari proses tadi adalah saya juga mencatat bahwa Bapak sudah paling penting dalam proses tadi mencatat sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah yang sudah disampaikan, kemudian rencana dan tanggung jawab. Secara gambaran umum dari catatan saya ini bahwa Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa sekali Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Baik Pak, nah ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, beberapa kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam hal ini Pak? Iya, jadi begini Bu, berdasarkan proses coaching tadi yang saya lakukan, yang saya ingin kembangkan kompetensinya diantaranya kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada agak sedikit unek-unek begitu Bu ya. Kemudian seharusnya saya itu bisa menggunakan salah satu tekniknya agar beliau itu bisa lebih santai, bisa lebih rileks untuk mengungkapkan semua permasalahan tersebut. Baik Bapak, jadi baik kehadiran penuh atau prinsip tadi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan nantinya, dan saya berdoa dan berharap semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini juga, tapi potensi maksimal dalam diri Bapak juga tidak hanya potensi ini, potensi yang akan agar segera semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coaching yang lainnya. Jadi saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan Bapak dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian ataupun pelayanan coach yang Bapak lakukan, tetapi tetap juga berpegang teguh pada alur tirta, jadi alurnya tetap dilaksanakan terus menerus. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa ini semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik Ibu, terima kasih banyak juga Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih.